Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, keilmuan ini Abah Gusli ijazahkan untuk saudaraku semuanya dengan satu catatan: jangan dipergunakan untuk jalan yang salah. Artinya memang hukum yang dilarang untuk agama maupun negara. Jadi gunakan ini saudaraku lebih untuk ke pembentengan diri, pemagaran diri, dan untuk memberikan pelajaran, ya, untuk memberikan pelajaran atau efek jerah kepada orang yang jelas-jelas atau nyata-nyata ingin menyiksa kita, menjolimi kita, apalagi mau menghabisi nyawa kita. Sekali-kali tidak ada salahnya berikan pelajaran, ya, karena pada amalan yang ini selain ini bisa untuk melumpuhkan, untuk membinasakan, insya Allah kalau memang untuk diniatkan untuk tidak dimatikan, nah artinya di sini yang mati nanti hanya ruhnya, ya, jasadnya masih hidup. Nah ini kebalikannya. Jadi ruhnya kita buat seperti orang bodoh, error saudaraku. Nah apakah bisa disembuhkan Gus? Bisa. Yang bisa menyembuhkan hanya kita saudaraku. Tidak akan bisa disembuhkan oleh tokoh sakti dari manapun. Jadi di sini artinya amalan ini lengkap. Ada gembok, ada kunci, bisa mengunci dan bisa membukanya. Berikan efek jerah dulu. Kalau dia memang sudah bertobat, sudah mengaku kalah, tidak mau berbuat maksiat dan tidak mau melakukan kezaliman lagi, kalau memang hati mengatakan mau mengampuni, memaafkan, maafkan dan lepaskan. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya sudah, itu kembalinya ke saudara masing-masing. Mau dikeroyok 10 orang, 100 orang, tahu-tahu kita berjalan, mau dibunuh dan sebagainya, gak usah gentar saudaraku, ya. Mungkin saudaraku sudah pernah mendengar atau mungkin melihat langsung, atau di sini mohon izin kepada para guru-guru yang saat ini masih memiliki ilmu rengkah gunung. Nah mohon maaf, keilmuan dari Qul Ma'ud ini melebihi kedahsyatannya daripada rengkah gunung. Apapun itu yang kita niatkan, dia akan hancur lebur, binasa seketika. Baiklah saudaraku dimanapun saja berada, jadi untuk mempersingkat waktunya, silahkan disimak baik-baik video ini dan audio ini hingga selesai. Dengarkan dari awal hingga selesai supaya tidak gagal paham, supaya bisa dipahami, supaya bisa dihafalkan. Nanti jika sudah semuanya dihafalkan baru dipraktekkan. Insya Allah sangat mudah saudaraku, sangat simpel, tidak harus membutuhkan proses ritual apapun, tidak dalam arti berpuasa atau apapun itu, dan insya Allah tidak akan melanggar daripada namanya syariat Islam, ya. Namun begitu akan ada lebih baiknya sebelum kursi dilanjutkan, untuk pengijazah ini khususnya untuk para pendatang baru yang baru menemukan video dan jalan surga ini, akan ada lebih baiknya mohon keikhlasan hatinya supaya apa yang nantinya saudaraku amalkan ini nantinya bisa lebih mustajab, lebih bermanfaat dan berkhasiat. Mohon dukungannya untuk sekarang juga saat ini, mohon dengan keikhlasan hatinya
menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng di bawah video ini agar nantinya saudaraku akan mendapatkan informasi atau notifikasi pemberitahuan di HP masing-masing, di mana nanti di kemudian hari Gusli mengupload video-video keilmuan yang lainnya. Gusli ucapkan terima kasih untuk sudah subscribe, semoga menjadi berkah dan menjadi amal ibadah untuk saudaraku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini saudaraku, tentunya kita sebagai umat muslim tidak akan pernah meninggalkan namanya sholat yang 5 waktu. Namun di sini yang hukum wajibnya, tolong nanti bisa mulai dipraktekkan malam ini dengan tata cara di atas jam 12 malam. Mau jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, artinya sebelum berkumandangnya azan subuh ya. Tapi jangan pula sebelum jam 12. Artinya harus sudah melewati jam 12 malam atau jam 00 lebih 00. Saudaraku berwudu, kemudian laksanakan atau tunaikan dulu sholat hajat 2 rakaat ya. Kemudian ada satu amalan harus saudaraku baca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kul malakul maut kullu nafsin yaikhatul maut. Nah, nanti teksnya Gusli tampilkan di video ini saudaraku ya, nggak usah khawatir bagaimana cara penulisannya supaya bisa dieja. Hanya sedikit penyampaiannya bahasanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul malakul maut kullu nafsin yaikhatul maut. Nah, itu dibaca sebanyak 100 kali saudaraku. Ya, dibaca sebanyak 100 kali setiap malam itu setelah kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Nah, artinya apa? Di sini butuh proses namanya penyatuan antara ilmu ini agar bisa menyatu dengan jiwa, raga kita dan roh kita. Jika ini nanti sudah menyatu, cara praktek atau cara fungsi penggunaannya sangat mudah saudaraku. Nah, baiklah, katakanlah untuk proses dalam pelaksanaan mewirikan ini sebanyak 100 kali sudah dilalui beberapa hari atau beberapa malam. Kemudian cara praktiknya bagaimana, Abah? Cara prakteknya saudaraku, di saat saudaraku bertemu lawan atau musuh, baik itu sendiri, mau orang 3, orang 10, orang 100, bahkan orang 1000, saudaraku gak usah takut ya. Jadi langsung genggam tangan ya. Dibuka tangan, telapak tangan kanan dan tangan kiri kita ini dibuka dua-duanya. Tapi kalau bisa jangan kelihatan orang. Katakanlah musuhnya dari jauh sudah mau menyerang. Nah, itu masih ada kesempatan kita. Ya. Tapi bukan semata-mata ini hanya difungsikan untuk persiapan baru bisa berfungsi, enggak. Kalau dalam keadaan urgent atau emergensi tanpa dibaca pun, kalau itu sudah diaktifkan dengan dibaca 100 kali setiap malam, nanti akan aktif dengan sendirinya saudaraku. Tapi kalau masih ada persiapan waktu untuk melawan, sembunyikan tangan kita, jangan sampai dilihat oleh lawan atau musuh kita. Dibuka dua-duanya. Kemudian mulai ditekuk yang jempol kanan ya. Jempol tangan kita ditekuk ke dalam, letakkan di tengah-tengah telapak tangan kita. Nah, langkah pertama yang dilakukan, tarik napas dulu saudaraku. Tahan. Napasnya ditahan di dada, jangan sampai bocor. Kemudian tekuk jempol tangan kita, letakkan di tengah-tengah telapak tangan kita, ditekuk. Nah, di saat kita menekuk itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim kul. Kemudian dilanjutkan dengan jari berikutnya, yaitu jari mana? Telunjuk, sambil baca malakul, ditekuk juga ya. Malakul. Kemudian jari tengah ya. Jari tengah yang paling panjang sekali. Kemudian tekuk juga sambil membaca maut. Kemudian di sebelah kelingking ini ada jari lagi satu, sambil ditekuk juga ke dalam sambil membaca kullu nafsin. Kemudian terakhir kelingking yaikhatul maut. Nah, artinya sudah genap menggenggamlah tangan kita ya. Dari jempol, saat kita melipat jempol membaca kul, saat membaca jari telunjuk kita membaca malakul, saat di jari tengah yang paling panjang ini kita membaca maut. Kemudian dilanjutkan dengan jari sebelahnya di sebelah kelingking dengan membaca kullu nafsin. Kemudian pada bagian kelingking bacalah yaikhatul maut. Jadi sembunyikan tangan kita, dibuka dengan posisi terbuka. Kemudian tarik nafas,
baca Bismillahirrohmanirrohim, itu sambil menahan napas, kemudian tekuk jempolnya, kul, jarinya malakul, jari tengah maut, sebelah kelingking kulun nafsin, bagian kelingking yaikhatul maut, menggenggam. Nah, setelah itu ucapan ini saudaraku, ucapkan setiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian lepaskan napas, tiupkan ke kedua belah tangan kita ini tadi 3 kali. Nah, sudah. Kalau itu sudah saudara lakukan, itu kalau untuk sampai menyentuh orang itu dengan cara kita menampar atau meninju atau apapun, kena di bagian tubuh dia, demi Allah, itu akan berakibat fatal, saudaraku. Ya. Demi Allah, kekuatannya melebihi dari rengkah gunung, hancur lebur jiwa raganya. Ya. Tapi saya nggak bisa menyentuh Abah karena posisinya jauh. Posisi menunduk atau jongkok atau duduk, cukup dengan tangan kanan saja. Posisi duduk, bacakan tadi, buka telapak tangan, Bismillahirrahmanirrahim, genggam dengan satu persatu dari mulai jari jempol, tekuk ke dalam, kul, jari telunjuk malakul, jari tengah maut, sebelah kelingking kulun nafsin, jari kelingkingnya yaikhatul maut. Kemudian itu masih dalam kondisi menahan napas. Di saat kita sebelum melepaskan napas sambil dihembuskan, kita membaca setiap yang bernyawa pasti mati. Hembuskan ke telapak tangan kita sambil dibuka 3 kali. Langsung tebuk ke dalam di bawah tanah yang tempat kita berdiri. Di mana kita berpijak, bumi di tanah, situlah tebuk langsung. Buat. Dengan sendirinya nanti saudara akan tahu, musuh seberapapun banyak, seberapapun hebat ilmu dia di depan kita, akan terpental, akan terbodohi, akan menjadi error semuanya, lumpuh seketika. Bagi yang kuat, bagi yang tidak kuat, sudah jelas binasa. Itulah cara memberikan pelajaran kepada orang yang memang jahat, mau merampok kita, mau membunuh kita dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana Abah kalau dia sudah mengaku kalah, bertobat, minta ampun, minta disembuhkan supaya tidak lumpuh, supaya bisa pulih kembali? Mudah saudaraku, ya. Baca saja. Buka telapak tangan kita, bacakan saja. Ini bernapas biasa, nggak harus perlu menahan napas. Bernapas biasa, telapak tangan kita letakkan di depan mulut kita sambil bacakan Bismillahirrohmanirrohim, kul malakul maut kulun nafsin yaikhatul maut. Tiup 3 kali. Sudah. Kemudian tampukkan saja di pundaknya atau diusapkan ke mukanya 3 kali. Itu boleh. Dia langsung siuman, langsung sadar dan sehat lagi. Itu cara menyembuhkannya. Tapi kalau dia tetap masih angkuh pada pendiriannya, masih gagah dan sombongnya, masih merasa jumawa, belum juga jerah, sudah dalam kondisi hancur dan lumpuh, ya sudah, tinggalkan saja. Itu tidak akan bisa diobati oleh siapapun, saudaraku. Artinya kitalah yang melakukan itu, kitalah yang bisa mengobatinya. Ya. Jadi kata kuncinya dari kita kunci, kita hajar, kita hantam dengan Bismillahirrohmanirrohim, kul malakul maut kulun nafsin yaikhatul maut. Ya, itu sambil menahan napas. Kalau kita pengen mengobati, cukup dengan Bismillahirrohmanirrohim, kul malakul maut kulun nafsin yaikhatul maut. Itu menapas biasa, tiupkan tangan kita 3 kali, kemudian usapkan pada bagian dada boleh, ditepuk di bahunya boleh, atau diusapkan mukanya 3 kali. Minimal kalau dia tidak binasa, dia akan rohnya yang akan mati, rohnya yang akan tersiksa. Tapi setelah itu, setelah kita maafkan, kita usap, kita buka lagi kuncinya, dia akan menjadi normal, sehat seperti sedia kala kembali, saudara. Inilah luar biasanya daripada amalan ilmu ajian kulun maut, saudaraku ya. Jadi silahkan dipraktekkan, prosesnya sangat mudah. Dengan satu catatan, jangan digunakan untuk hal-hal yang salah atau merugikan siapapun, saudaraku. Supaya lebih berkah, supaya bisa bermanfaat, supaya lebih mustajab, silahkan kepada seluruh saudaraku semuanya, mau laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik, abang, ayu, tante, semuanya silahkan kamu praktekkan. Karena sifatnya ilmu ini lebih bukan untuk kejahatan, tapi untuk pembentengan, untuk jaga diri, untuk memberikan efek perlawanan tanpa kita harus mengeluarkan senjata apapun, tapi lawan kita bisa buat kocar-kacir,
lumpuh dan binasa seketika, saudara. Sangat mudah. Jadi bukan hanya untuk pria saja, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, wanita pun bisa. Semuanya tinggal bisa mempraktekannya atau tidak. Ya, lakukan itu secara istiqomah, baca terus setiap malam. Insya Allah nanti pada endingnya, saudaraku akan kagum dengan sendirinya ke atas keilmuan kulub maut ini. Baiklah, kaum muslimin, rahmatullah, sahabat di luar surga, dimanapun saja berada di rahmatullah. Gusti rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah silap dalam kata, ucapan, atau perkataan ataupun penyampaian, karena pada hakikatnya kita hanya sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, khusus untuk yang saat ini, detik ini, pada saat Gusli bicara ini, menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng, Gusli doakan semoga atas amalan yang Gusli sampaikan ini tidak butuh waktu lama, akan menyatu dalam diri saudaraku semuanya dan menjadi keilmuan yang abadi, benteng kehidupan seumur hidup hingga akhir hayatnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga Gusli ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.